Allah barik. Satu lagi. Allah ya. Kelas 4 ya. Mudah. Ya, terima kasih atas kembali mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, amin. Itu saja, terima kasih. Kami berharap pada guru kita menyampaikan nasihat-nasihat kita, dan kembali saya mengingatkan Bapak Ibu tahan untuk tidak ngobrol. Kalau ada yang tidak ngomong, Ibu hindari ya, supaya enak kita dengarnya. Terima kasih. Jam 6.20 ya, karena itu jamnya lebih cepat. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam وأوجب علينا بشكر هذه النعم لنفوز بدار السلام دار الخلود في الجنان مع العلماء الأعلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأنصاره وجنوده إلى يوم الزحام أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para sesepuh, ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Ustadz Haji Narso, dan juga semua pengurus DKM Masjid An-Nur yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para ustadz, diantaranya Ustadz Amiruddin dan ustadz-ustadz yang lainnya, para kiai, semuanya yang hadir hari ini, para ustazah, ketua RT, ketua RW, ketua RW-nya ada? Ada? Alhamdulillah. Ketua RT, ada ketua RT-nya? Alhamdulillah. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur dan masjid-masjid yang ada di sekeliling Masjid An-Nur, karena satu RW ada 5 masjid. Betul ya Pak? Ditambah dengan sekian musola. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang keempat pada awal tahun 1445 Hijriah, Allah perkenankan kita bisa berkumpul di Masjid An-Nur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kepada kami nikmat sehat walafiat sehingga kami bisa datang subuh hari ini ke Masjid An-Nur dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan tercinta Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ketika memasuki awal tahun Hijriah, orang mengenalnya dengan Muharram karena awal bulannya namanya Muharram. Dan pada saat itu orang terngiang dan teringat kembali dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini adalah sebuah momentum yang sangat penting dan luar biasa, sehingga kemudian umat Islam bisa memiliki kalender hijriyah secara tersendiri. Ada dua kalender di dunia ini. Yang pertama adalah kalender Masehi. Kalender Masehi patokannya adalah perputaran matahari. Sedangkan kalender Hijriah disebut dengan Qamariyah. Patokannya adalah perputaran bulan. Karena itu awal masuknya tanggal baru untuk Hijriah adalah Maghrib. Dan awal masuknya tanggal baru untuk Masehi adalah pukul 00:01. Biasanya kalau tahun baru Masehi, orang tuh pada berhitung 10, 9, 8 sampai dengan 1. Begitu tuh. Ada nggak di bulan Hijriah kayak gitu? Agak ada. Yang ada juga kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah masuk ke awal tahun. Jadi awal tahun Hijriah itu dimulai dengan apa? Azan. Dimulai dengan azan. Awal tahun Masehi dimulai dengan trompet. Apalagi petasan. Apalagi kembang api. Apalagi bakar-bakaran. Yang bakar singkong, yang bakar ayam, yang bakar macam-macam, ya. Tapi ketika tahun barunya Muharram, karena dimulainya adalah maghrib, maka kita memulainya dengan sholat. Memulainya dengan sholat. Karena itu hijrah ini penting. Dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab itu menamakan bulan itu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Contoh, ada nama bulan namanya Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di permukaan bumi. Dilahirkan oleh ibunda Siti Aminah. Sebelumnya sudah ada istilah bulan Dzulhijjah. Apa makna Dzulhijjah? Dzulhijjah maknanya adalah bulan di mana pada saat itu banyak orang yang melaksanakan haji. Makanya disebut hijjah, Dzulhijjah. Karena ada pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebabnya karena tasya'abal Arab. Pada saat itu orang-orang Arab berpencar-pencar. Karena orang Arab itu, Pak, melihat waktu untuk berdagang. Rihlatash syita'i was-shayf. Orang-orang Arab itu kemudian mencari waktu musimnya, dia lihat dulu untuk melakukan sebuah perjalanan. Setelah mereka melihat musimnya bagus, baru mereka berdagang ke berbagai tempat. Itu namanya tasya'abah. Kapan waktunya? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Yang ketiga, Ramadan. Kenapa namanya Ramadan? Karena Ramadan maknanya adalah panas dan terik yang sangat menyengat. Itu makna Ramadan.
Karenanya ketika memasuki bulan Ramadan, Timur Tengah itu sangat panas. 50 derajat Celcius. Itu panas, Pak. 48 derajat Celcius, bahkan kadang-kadang lebih dari 50 derajat Celcius. Itu panas sekali. Orang-orang Arab dulu menamakan bulan-bulan dengan nama sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, Muharram adalah nama yang diambil karena memang bulan itu adalah bulan suci. Makanya disebut Muharram. Maknanya adalah suci. Bulan yang suci inilah tidak boleh ada peperangan. Ini bulan suci nih, jangan ada peperangan. Harus ceasefire, gencatan senjata kalau ada peperangan. Kenapa? Karena ini bulan suci. Dan ternyata bulan Muharram ini juga dimuliakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya sekarang kita kenal yang namanya Muharram itu disebut dengan Syuro. Disebut dengan malam 1 Syuro. Ada juga Gerbek Syuro. Nanti hari 10 namanya Asyura. Ya. Dan itu dilakukan berbagai macam kegiatan di seluruh Indonesia. Dari mulai masjid-masjid, musola-musola, TPA-TPA, anak-anak kecil jalan pawai, yang bawa obor dan sebagainya. Yang bawa spanduk dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk mensiarkan agama Islam melalui Muharram. Hadirin rahimakumullah. Ini penamaan yang diambil dari sucinya bulan ini, maka dinamakan menjadi Muharram. Sama, waktu kita lahir juga dulu orang tua kita seringkali mengambil penamaan itu dari kejadian atau kondisi yang terjadi pada saat itu. Dinamain anaknya. Misalnya, nama anaknya siapa? Nama anaknya Bella. Wah, cakep. Karena bapaknya Betawi, ibunya Lampung. Makanya namanya anaknya Bella. Wah, keren banget. Namanya siapa, Dek? Saklitinov. Wah, adek lahir di Yugoslavia. Bukan, Pak. Oh, bukan. Mungkin di Uni Soviet. Bukan. Atau di Ukraina. Bukan, Pak. Saya lahir di Klaten. Kok namanya Saklitinov? Iya, itu singkatan Sabtu Kliwon 3 November. Ya Allah, diambil dari momen. Ada lagi anak kecil dinamain oleh bapak ibunya. Siapa namanya, Dek? Justin Bieber. Waduh, keren banget Justin Bieber. Kok namanya Justin Bieber? Ngambil ya dari artis yang dari Amerika. Bukan, kebetulan sama. Emang nama Justin Bieber itu diambil dari mana, Dek? Yang tahu bapak saya, tanya bapak saya aja. Pas ditanya bapaknya, oh itu singkatan. Singkatan gimana? Singkatan, nama bapaknya Jasman. Ibunya Titin. Jadi Justin. Lah kok Bieber? Kebetulan bikinnya di Jember. Oh. Pantes namanya Justin Bieber. Ada lagi anak Betawi, ya, baru menikah beberapa bulan kemudian sudah langsung hamil. Akhirnya dinamain namanya Ahmad Jalidi. Kok namanya Ahmad Jalidi? Iya, sekali jajal langsung jadi. Wah, luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini adalah sebuah kegembiraan dari seorang ayah, ibu menamakan anaknya sesuai dengan momen. Sama orang-orang Arab dulu juga menamakan bulan-bulan itu sesuai dengan momen. Karena itu ketika Muharram ini kemudian menjadi sebuah tonggak sejarah. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an belum sempat menamakan Hijriyah. Lalu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar berpikir, ini kita nggak punya penanggalan khusus bagi umat Islam. Bagaimana kalau seandainya kita punya penanggalan khusus? Dikumpulkanlah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam,
Zaid bin Thabit, Thalhah bin Ubaidillah, kumpul sahabat-sahabat besar. Setelah mereka kumpul lalu ditanya oleh Umar bin Khattab khalifah pada saat itu, "Wahai sahabatku semua, bagaimana ini agar kita punya kalender sendiri, kalender umat Islam? Adakah kalian punya pendapat?" Angkat tangan kemudian Thalhah bin Ubaidillah. "Saya wahai Amirul Mukminin punya pendapat, mau usul. Mangga atuh silahkan. Sok." Umar bin Khattab orang Sunda bukan Pak? Bukan, itu saya cuma iseng aja. "Sok atuh." Ya, kata Umar bin Khattab. "Gini Amirul Mukminin, bagaimana kalau seandainya kita mulai kalender Hijriah dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Umar bin Khattab bilang, "Maulid Nabi, iya penting sih. Tapi bagaimana menurut yang lain? Saya punya usul." Akhirnya Zubair bin Awam angkat tangan. "Saya punya usul. Gimana kalau seandainya kalender umat Islam ini dimulai dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Isra Mi'raj, iya itu peristiwa penting kata Umar bin Khattab. Itu bagus. Tapi mungkin ada lagi pendapat yang lain. Akhirnya Ali bin Abi Thalib angkat tangan. "Ana ya Amirul Mukminin." Saya wahai Amirul Mukminin. Bagaimana kalau seandainya kalender Hijriah, kalender kita umat Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi. Karena hijrahnya Nabi itu adalah sebuah momentum awal untuk berkembangnya umat Islam. Perpindahan dari Mekah ke Madinah itu adalah sebuah perkembangan dan era baru bagi muncul dan berkembangnya kembali gairah umat Islam. Di mana di sana Nabi Muhammad SAW disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh masyarakat Madinah. "Tola'al badru alaina min taniyatil wada' wajaba syukru ma da'a lillahi da." Nabi Muhammad disambut pada saat itu gembrang. Luar biasa disambut. Bahkan orang-orang banyak yang naik ke atas pohon kelapa sambil melihat Nabi. "Udah sampai belum? Belum." "Belum sampai? Belum kelihatan? Belum." Akhirnya turun lagi. Nungguin Pak itu. Nungguin ribuan orang tuh nungguin Nabi datang. Lalu kemudian naik lagi. "Udah sampai belum? Ada titik mau di ujung." Ada titik sepertinya itu. Wah, kalau gitu kita tunggu saja. Mereka bergembira dengan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang cahaya yang akan menerangi dunia dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad datang, mereka semua memeluk Nabi Muhammad, menyambut Nabi Muhammad dengan gegap gempita dan gembira, senangnya luar biasa. Banyak orang-orang kaya pada saat itu bilang, "Mangga atuh ya Rasulullah mampir ke rumah saya." Yang lain juga bilang, "Silakan atuh ya Rasulullah mampir ke rumah saya." Apa jawab Rasulullah? "Biarkan saja ontak saya nanti berhentinya di mana. Saya tidak akan menyuruh ontak saya berhenti di mana, biarkan saja dia akan berhenti sendiri. Jalan ini ontak ke tepak. Ya, rumah saya dilewatin," kata yang lain. Lalu kemudian yang lain juga, ya dilewatin lagi. Berhentilah dia kemudian di rumah seorang laki-laki yang bernama Ayyub al-Ansari. Ayyub al-Ansari adalah seorang laki-laki yang luar biasa istiqamah. Dia nggak punya apa-apa. Rumahnya kecil. Tapi istiqamah, selalu datang ke masjid. Selalu datang ke majelis ilmu. Cinta kepada para ulama.
Dia tidak menyodorkan dirinya untuk disinggahi, rumahnya untuk disinggahi Rasulullah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasanya ada orang-orang yang memang mencintai dia. Dan ketika cintanya itu kemudian Rasulullah tahu, maka akan terimbas kepada siapa? Ontaknya, dan ontaknya tahu orang yang paling mencintai Rasulullah, Ayyub Al-Ansari. Maka berhentilah kemudian ontaknya di depan Ayyub Al-Ansari. Betapa bahagianya Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, saya malu. Rumah saya gubuk seperti ini, kau singgahi rumahku. Kata Rasulullah, Allah yang sudah tentukan saya akan masuk rumahmu. Semua yang kita lakukan, Pak, semuanya adalah karena Allah yang sudah menentukan. Semua yang akan terjadi adalah karena Allah yang sudah menentukan. Bahkan Presiden 2024 sudah Allah tentukan siapa yang akan jadi. Jangan berantem kalau begitu. Ini berantem di tingkat bawah. Yang satu A, yang satu pilih B, yang satu pilih C. Berantem. Gara-gara beda pilihan. Yang lebih repot lagi adalah nanti kalau seandainya beda pilihan. Yang satu imamnya pilihannya A, makmumnya pilihannya B dan C. Gue gak mau sholat di Masjid An-Nur. Kenapa? Imamnya milih An-Nur. Ya. Jangan begitu, Pak. Beda pilihan itu biasa. Tapi sholat jamaah tetap jalan nggak? Jalan. Sholat jamaah tetap berlangsung nggak? Berlangsung. Beda pilihan mah biasa itu. Asal jangan pada saat sholat pakai kaos kampanye. Gambar gede banget di belakang, gambar manusia, gambar orang. Ya Allah, kita yang sholat Allahu Akbar. Waduh, ini orang. Pakaiannya apa? Kaos. Ini merhatiin kaos. Ya Allah, gara-gara apa? Kita sholat pakai pakaian yang bergambar kampanye. Sholatlah dengan pakaian yang baik. Sholatlah dengan pakaian yang bagus. Kalau ada kaos-kaos kampanye yang diberikan, ambil aja, Pak. Pakai di rumah. Buat apa? Buat santai, buat ngopi, buat tidur. Jangan dipakai buat sholat. Udah yang namanya sholat ini umum buat siapa saja. Karena itu masjid ini jadikan sebagai sarana dakwah, sarana pemersatu. Jangan lagi ada yang namanya berantem-berantem. Kita punya pengalaman beberapa tahun yang lalu kita berantem gara-gara cuma 2 pilihan. Betul, Pak? Gara-gara cuma 2 pilihan berantem. Insya Allah tahun ini nggak ada yang berantem. Amin. Insya Allah kita guyup, kita bersatu. Siapapun yang jadi presidennya, silahkan. Yang penting bisa membawa aspirasi umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Udah begitu aja dah, gak usah berantem. Betul, Pak? Iya, gak usah berantem. Kita nggak tahu nih, Pak, pilihan kita masing-masing. Udahlah, mari kita saling menghormati saja. Jadi yang pertama, ketika kemudian hijrah ini bagian momentum yang indah bagi perkembangan umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah." Siapa orang yang berhijrah karena Allah, karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keluasan rizki, banyak pertemanan, banyak saudara. Orang-orang yang hijrah di zaman Nabi. Dulu ketika mereka hijrah, sampailah kemudian mereka di Madinah. Dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Sekarang perjalanan dengan bis itu 5,5 jam. Kalau dengan kereta cepat 2 jam. Tapi dulu Nabi hijrah 2 bulan. Dengan menggunakan onta. Siapa orang yang hijrah fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, maka dia akan mendapatkan keluasan rizki dan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pertemanan dan keluarga yang banyak. Dapat teman banyak, Pak, kalau orang rajin silaturahim, kalau orang suka hijrah,
Hijrah yang dimaksud di sini apa? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud hijrah di sini adalah meninggalkan maksiat selama-lamanya. Meninggalkan maksiat selama-lamanya. Itu namanya hijrah. Kenapa? Karena Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi walakinnahu niyatun wa jihad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada lagi hijrah perpindahan tempat satu ke yang lain setelah Fathu Makkah. Kecuali yang ada hijrah sekarang adalah niat meninggalkan larangan Allah dan jihad, berjuang di jalan Allah. Bapak-bapak sekalian, ini semua sampai sini jihad, Pak. Berat loh orang subuh-subuh bangun. Berat. Jangan dikata nggak berat bangun subuh. Coba pagi-pagi. Kalau kita dengar di berbagai tempat ada tarhim. Salatu wassalamu alaik. Kan ada tuh di berbagai masjid. Kira-kira banyak gak yang bangun kalau dengar kalimat itu? Jarang. Hanya orang-orang pilihan saja yang dipilih Allah. Ya ibadal mujahidin, ya Rasulullah, pernah dengar nggak tuh? Pernah kan? Bangun nggak? Bangun nggak? Alhamdulillah. Yang jawab 6 orang. Bangun nggak? 12. Bangun nggak? Alhamdulillah. Bangun. Jam 4 kurang seperempat kita udah mulai bangun. Kenapa? Jangan kalah sama ayam. Ayam pagi-pagi itu sudah langsung mengumandangkan tahlil. Allah. Pagi-pagi tuh ayam. Kuruyu. Sebenarnya dia ngomong apa tuh? Allahu Akbar. Cuman kita nggak denger aja, dengernya kuruyu. Ya Allah, pagi-pagi tuh ayam sudah mengumandangkan asma Allah. Jam 5:30 nih Pak, dia udah 3 kali kawin tuh ayam. Ya Allah, udah matok-matok sana sini, nyari rizki, dapat rizkinya. Makanya orang-orang yang melakukan ibadah sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan keluasan dan keberkahan rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subuh jamaah luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena orang yang sholat subuh berjamaah itu yang langsung menyaksikan adalah para malaikat. Para malaikat. Ya Allah. Malaikat yang langsung menyaksikan. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh berjamaah itu disaksikan para malaikat. Ini malaikat nih Pak, masih ada di sekitar kita. Cuman bapak-bapak kagak lihat. Dan di sekitar kita ini bukan hanya ada malaikat, ada makhluk lain yang juga ikut di sekitar kita. Kenapa? Karena di sekitar kita ada makhluk lain yang namanya makhluk jin selain manusia, betul? Ada nggak di sekitar Bapak? Ada. Tahu? Tahu dari mana Pak? Mereka hadir, mereka biasa tuh para malaikat hadir. Haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apabila kalian berada di sebuah tempat majelis zikir, majelis ilmu, haffathumul malaikah, maka akan berkumpul para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan turun rahmat menaungi kita semua. Makanya orang-orang yang hadir hari ini adalah orang-orang yang bahagia. Kenapa? Dikelilingi para malaikat. Karena itu Pak, ketika orang akan wafat nanti, dia akan diberikan satu kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat orang-orang yang gak pernah bisa dilihat. Di antaranya adalah makhluk yang berupa malaikat. Ketika orang mau wafat, Allah perlihatkan tuh matanya dibuka tuh.
mata basirahnya, mata batinnya. Jadi ketika sholat berjamaah waktu subuh misalnya dia sholat Allahu Akbar, dia lihat orang pakaiannya putih-putih semua. Lalu kemudian selesai sholat subuh dia ngomong sama temennya, hari ini bingung ya saya, heran kenapa banyak banget orang yang sholat. Semuanya pakaiannya putih-putih 90%. Kata temennya, gue perasaan kagak lihat. Kayaknya dia doang yang lihat, gue kok nggak lihat. Benar, tadi saya lihat banyak. Itu tanda Pak, bahwa Allah sudah mendekatkan dia dengan ajalnya. Besok jangan ada yang cerita begini Pak, besok jangan. Ya, jangan. Terus ada yang cerita, oh kemarin saya lihat itu, Masya Allah banyak banget orang. Wah udah. Kata temen yang sebelah, kagak lama lagi nih orang. Itu tanda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencabut roh seseorang, maka dia akan buka mata basirahnya. Dia bisa melihat bagaimana malaikat hadir ketika sholat berjamaah di waktu subuh. Banyak kejadian yang semacam itu terjadi. Dulu ada di Cipete Pak, di satu masjid di Cipete. Habis selesai pengajian, habis selesai taklim kayak gini, ada kakek-kakek ngomong begini, Ustadz, saya kok hari ini ngelihat orang banyak sampai keluar-luar. Saya bilang yang keluar bukan sendalnya. Enggak. Oh saya kira sendalnya. Ini orang banyak Ustadz. Sampai keluar-luar, bahkan di luar-luar banyak orang pakaiannya putih-putih. Aduh, saya langsung. Aduh. Oh, saya diem aja Pak. Nah, terus ada orang, kenapa Ustadz bilang aduh gitu? Enggak. Saya nggak ngomong Pak. Kalau saya ngomong heboh ntar. Saya diem aja nih. Oh aduh. Ya Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan berkah buat Bapak. Seminggu kemudian saya dapat WA. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz yang kemarin ketemuin Ustadz itu kakek itu meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah buka tuh Pak. Allah kasih lihat. Dan ketika nanti sudah mendekati waktunya, Allah akan buka semua amal ibadah yang pernah kita lakukan, pahalanya dikasih tahu. Ketika pernah misalnya kita memasukkan uang 15.000, 10.000 di kotak amal, Allah kasih tahu, dulu di An-Nur kotak amal lewat, ente masukin 10.000. Itu Allah kasih tahu tuh. Oh saya dapat pahalanya dari An-Nur nih yang 10.000. Dan di dalam hati kita akan bilang apa pada saat itu? Ya Allah, kenapa cuma 10.000? Coba 50.000. Kalau kita masukin 50.000, kita akan bilang, kenapa cuma 50.000? Coba 100.000. Itu kalau udah mau meninggal. Kalau masih sehat, beda lagi. Kotak amal lewat, kita keluarin dompet, yang kita lihat warna merah, biru atau hijau. Merah lewat, biru lewat, hijau lewat, ungu lewat. Yang ungu kadang-kadang masih diambil juga lah. Yang kuning diambil. Malah kadang-kadang yang kuning pun masih lewat. Yang dicari warna abu-abu. Abu-abu yang diambil Pak. Begitu abu-abu diambil kemudian dilipat-lipat. Dimasukin di kotak amal sambil ditutup tangan kita sebelah kiri. Kata temennya, kenapa ente tutup pakai tangan? Jawabannya apa? Biar ikhlas. Wah. Betul nggak Pak? Cakep nggak Pak? Cakep. Biar ikhlas. Berapa ikhlasnya? 2.000. Bu, betul nggak Bu? Betul. Ikhlas nggak Bu? Berapa ikhlasnya? 2.000. Begitu nanti kita masuk di klaster kubur kita. Nanti di kuburan ada klaster. Klaster kubur kita. Lalu kita bilang, malaikat, sebentar. Kenapa? Saya mau usul nih, mau tanya, sekalian komplain. Kenapa? Kan saya sama-sama klasternya di sini. Terus, kenapa yang di sana lebih terang daripada yang di sini? Apa kata malaikat? Ente cuma 2.000. Yang di sana itu tuh lebih terang 50.
Yang di sana lebih terang lagi 100. Karena itu di sana terang banget. Di sini terang kayak patromak, ente gretan. Oh gretan Pak, cek begitu doang tuh. Ya Allah. Disitulah kemudian nanti Allah akan perlihatkan ketika menjelang wafat bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu akan kita harapkan berlipat ganda. Ya Allah, seandainya. Karena itu Bapak-bapak sekalian, proses menuju husnul khotimah itu seperti ini. Ini proses menuju husnul khotimah. Karena Islam kita yang ada dalam diri kita ini diminta oleh Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, kalimatnya sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kalian wafat kecuali membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita bawa. Kenapa? Bahagia ketika orang wafat nanti membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu ketika orang meninggal dunia, dibawa jenazahnya ada di depan masjid. Di depan mimbar sudah dibawa lalu mau disolatkan, selesai disolatkan lalu seringkali ada yang namanya syahadah. Disaksikan, ada namanya syahadah. Ustadznya bilang, "Ishhadu ala anna hadhil janazah min ahlil khair." Semua jawab khair. Temen yang sebelah tanya, "Ente paham maksudnya khair?" "Kagak, pokoknya khair aja udah." Pokoknya khair aja. Coba Pak, kalau ditanya Bapak, paham nggak tuh khair itu? Ya, kenapa Pak? Apa maksudnya ketika kemudian ada orang meninggal dunia, lalu kemudian ada seorang ustadz atau ulama di setempat mengatakan, mari kita persaksikan bahwasanya mayat ini, jenazah ini min ahlil khair. Kita lalu jawab khair. Apa maknanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat lewat di sebuah tempat, lalu Nabi sholat jamaah. Selesai sholat jamaah, lalu kemudian oleh panitia pada saat itu pengurus DKM mengatakan, bapak-bapak jangan pada pulang dulu, kita sholatkan jenazah. Jenazahnya dibawa. Akhirnya disolatkan. Selesai disolatkan, seorang laki-laki bilang, bapak-bapak semua yang hadir hari ini, mari kita saksikan bahwasanya laki-laki yang meninggal ini, jenazah ini adalah orang baik. Orang baik itu ahlil khair. Maka kemudian Nabi menjawab dengan kalimat khair, wajabat lahul jannah. Semua menjawab khair. Apa maknanya? Khair, kata Nabi Muhammad. Apabila seorang meninggal dunia, lalu disolatkan, lalu kemudian dipersaksikan oleh orang banyak bahwa dia meninggal dan dikatakan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah. Maka dia berhak mendapatkan surga. Karena itu Pak, ketika orang meninggal dunia membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajabat lahul jannah. Persaksikan orang ini min ahlil khair. Ustadz, maaf, orangnya nggak pernah nyentuh masjid. Ada nggak Pak orang yang nggak pernah nyentuh masjid? Ada nggak? Ada nggak? Boleh jadi ada. Tiba-tiba dia pas meninggal disolatin Ustadz. Bagaimana kita harus mensaksikan dia? Kita nggak pernah lihat dia sholat. Tanya keluarganya, KTP-nya ada nggak? Ada. KTP-nya ada, iya. Tulisan di KTP-nya apa? Islam. Udah. Wajabat lahul jannah. Perkara dia mau sholat di mana kan kita kagak tahu. Boleh jadi dia sholat di masjid A, sholat di masjid B, sholat di masjid C. Makanya kalau ada tetangga kita Pak nggak pernah muncul di masjid husnuzon, dia sholat subuhnya di Istiqlal. Begitu aja husnuzon aja. Gitu. Lalu pengurus DKM Istiqlal bilang, saya nggak pernah lihat ada orang apa daerah sini nih Jatimulya sholatnya di sana. Oh nggak ada ya? Iya, mungkin di Ataun. Tahun Puncak. Di Puncak juga nggak ada, mungkin di Atin.
Yatin, Taman Mini. Ya. Kalau nggak ada juga, Allah yang Maha Tahu. Nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya bisa melihat seseorang zahirnya saja. KTP-nya Islam, Islam. Ya sudah, ishhadu ala anna hadhil janazah min ahlil khair. Khair. Permasalahan yang lain serahin kepada Allah. Udah, kita lihat aja zahirnya KTP-nya. Ustadz, maaf, dia meninggalnya nyemplung di got. Nyemplung di got gimana? Mabok Ustadz. Terus meninggal dunia. Masa dibawa ke musola, kita semua mensyahadahkan. Oh begitu. Kesehariannya antum lihat enggak? Iya sih, kadang-kadang masih ke masjid. Kesehariannya aja lihat. Jangan lihat waktu meninggalnya. Udah isyhadu ala anna hadhil janazah min alil khair. Khair udah. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tuh Pak, ada satu kebiasaan. Kalau orang nyolatin jenazah, itu biasanya seringkali diamplopin. Ada keluarganya yang amplopin orang-orang yang sholat jenazah, diamplopin. Di Tegal juga ada tuh budaya begitu, Tegal ya. Lalu di beberapa tempat juga ada orang yang sholatin jenazah tuh diamplopin gitu kan. Untuk yang orang dewasa kadang-kadang dikasih 30.000, yang anak kecil dikasih 15.000 diamplopin. Anak-anak kecil sholatnya di belakang. Biasanya ketika disyahadahin itu jenazah, anak kecil jawabannya beda. Kalau orang lain isyhadu ala anna hadhil janazah min alil khair, yang dewasa bilang khair. Tapi yang anak kecil jawabannya cair. Kenapa cair, Pak? Karena sebentar lagi dia dapat tuh 15.000. Makanya jawabannya cair. Nah, hadirin rahimakumullah. Karena itu ketika memasuki bulan Muharram, maka kita diminta untuk mengingat kembali bahwasanya salah satu amalan bulan Muharram adalah melihat kembali anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Anak yatim itu tidak hidup hanya di bulan Muharram. Dia setiap hari hidup. Karena itu disantuni di bulan Muharram bukan berarti santunannya hanya bulan Muharram. Karena itu bagus sekali Masjid An-Nur ini 3 kali menyantuni. Kenapa? Karena mereka bukan hanya hidup di bulan Muharram. Santunilah mereka. Yang yatim, yang duafa, janda-janda, tua, yang muda, yang memang butuh juga diberikan, disantuni. Ya. Bapak, berikanlah kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan. Untuk tidak tiap setahun sekali saja, tetapi setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Ya. Kenapa? Karena mereka juga membutuhkan, bukan hanya setahun sekali. Ini adalah hanya momentum di bulan Muharram. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini luar biasa maknanya. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini dalam surga. 2 jari. Maknanya apa? Berdekatan, dempet. Saya mau tanya bapak-bapak, adakah hadis lain yang menyatakan bahwasanya dalam satu ibadah Nabi menyatakan bahwa akan bersama orang yang melaksanakan ibadah itu berdempetan di surga? Gak ada. Nah, tentang haji yang mabrur, Nabi cuma mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali dia masuk surga. Hanya masuk surga. Tapi orang yang menyantuni anak yatim di surga berdampingan dengan Nabi. Al-umratu ilal umrah. Umrah yang satu dengan umrah yang setelahnya kafaratun lima bainahuma. Akan menjadi kafarah di antara keduanya. Diampuni dosa-dosanya. Ada enggak kalimat akan berdampingan dengan Nabi di surga? Ada. Salat di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka
مقاما محمودا. Dan di antara sebagian malam bangun sholat tahajud. Nanti ketika kamu terbiasa sholat tahajud, aku angkat derajatmu di hadapan manusia. Allah mengatakan mengangkat derajat di hadapan manusia. Dibilang enggak kalau akan bersama Nabi berdampingan? Enggak. Tapi ketika menyantuni anak yatim, pahalanya adalah berdampingan dengan Nabi di dalam surga. Ini luar biasa ini. Bagaimana Nabi menyatakan hal ini kepada kita semua. Agar apa? Agar kita tidak menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Dialah orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggak pernah mau ajak makan orang-orang miskin. Kadang-kadang kita kalau lagi nggak punya duit ngomongnya, nanti kalau saya punya duit semua saya akan ajak makan. Tapi pas udah punya banyak duit, lupa apa ingat? Lupa. Saya kalau punya mobil, nanti orang yang lewat di hadapan saya, kalau itu tetangga, teman atau yang saya kenal, pasti saya akan ajak naik mobil saya. Wah, kapan dia ngomongnya? Belum punya mobil. Tapi begitu udah punya mobil, lewat temennya dilewatin aja, wes. Sebelum teng. Ya, dia juga punya kok. Ngapain saya nawar-nawarin tuh? Setelah punya mobil. Ya Allah. Tapi ketika ada orang yang punya uang, kemudian dia mau memberikan, membelanjakan uangnya itu untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, waktu kita sudah dibatasi dan mungkin tidak akan lama lagi saya akan tutup. Jadi saya akhiri dengan kalimat bahwasanya Muharram ini adalah bagian terindah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Yang namanya Muharram, hijrah itu adalah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita pernah melakukan kejahatan di zaman dulu, kalau kita sering melakukan maksiat di waktu dulu, maka di hari ini marilah catatan sejarah itu kita perbaiki dengan melalui hijrah. Mohon maaf, hijrah itu bukan berubahnya penampilan kita, bukan. Hijrah itu adalah berubahnya perilaku kita, akhlak kita menjadi lebih baik. Jangan menganggap bahwasanya perubahan hijrah itu adalah perubahan dari sisi penampilan, bukan, Pak. Penampilan itu hanyalah sesuatu yang kita lakukan karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita sholat menggunakan sorban, itu adalah sunnah Nabi saja. Tapi itu bukan salah satu bentuk hijrah. Tapi bentuk hijrah adalah hati kita berubah, perilaku kita berubah. Itu yang jauh lebih penting. Jangan kita merasa menjadi yang paling baik di antara orang lain setelah kita sudah punya jenggot. Menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik. Jangan kita kemudian menjadi merasa lebih hebat, lebih baik setelah jidat kita ada hitamnya. Jangan kita merasa lebih baik setelah kita sudah bisa pakai gamis. Saya lebih hebat dari yang lain. Tidak. Hijrah bukan karena jidat hitam. Hijrah bukan karena pakai gamis. Hijrah bukan karena pakai sorban. Hijrah bukan karena kaki kita celananya dinaikin atau cingkrang. Bukan. Hijrah itu adalah perubahan kita menuju yang lebih baik lagi. Bahwa sebelumnya kita banyak maksiat, sekarang kita tinggalkan maksiat. Dan hijrah adalah bagaimana kita berupaya untuk sering berbagi kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan itu semua kita nanti bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan, yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita harapkan, yang akan kita niatkan, yang sudah kita niatkan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا هب لنا أولادا صالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesai kajian kita, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan terpakai di kita dan menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Silakan menikmati apa yang telah disediakan oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.